Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya Lur, ini saya dapat kiriman lagi dari kota Jawa Timur, dari kota Gresik ya, dari kota Gresik, Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini udah saya mulai unboxing dan mulai dapat antrian ya, karena cukup padat juga kirimannya. Dan alhamdulillah gilirannya dari kota Gresik ini saya kerjakan ya Lur. Dan ini setelah saya buka HP-nya Xiaomi Mi 9 ya, Mi 9 ini pertama keluar harganya mahal banget ya Lur. Di atas 5 juta. Ini tutup belakang ini kayak model iPhone ya. Keren ya ini. Kemungkinan itu bisa buat ngecas ya. Ngecas wireless. Dan ini untuk tipe HP Mi 9 ini sudah fingerprint ya Lur. Layarnya sudah fingerprint. Dan LCD-nya ini sudah memakai LCD Super AMOLED ya Lur. Jadi kalau layar depan udah fingerprint, kalau diganti LCD bukan ori, otomatis tidak bisa fingerprint lagi ya. Dan ini mau saya ganti kaca outer glass-nya karena LCD-nya masih mulus, touchscreen lancar dan gambar pun masih bagus banget ya. Dan ini cuma terjadi kerusakan di kaca outer glass-nya ya. Dan ini mulai saya bongkar-bongkar dulu handphonenya. Saya bongkar terlebih dahulu, santai kita bongkar terlebih dahulu. Karena ini juga penanganannya harus ekstra hati-hati. Ini sebenarnya pecahnya tidak terlalu banyak, tapi ya harus hati-hati ya Lur. Karena ini LCD-nya sudah memakai fingerprint di layar ya. Kalau kita sampai salah penanganannya, LCD-nya bisa hancur ya Lur. Dan alhamdulillah ini sudah mulai saya bongkar untuk baterai dan fleksibel LCD-nya mulai saya lepas. Ini akan saya pisahkan terlebih dahulu LCD-nya dari frame-nya. Untuk proses pemisahannya saya menggunakan blower untuk memanaskan LCD. Blower apa namanya, separator. Terus saya kasih apa ini ya Lur, Zippo ya Lur, karena ini thinner saya lagi habis, tinggal sedikit. Ini saya pakai Zippo dulu ya Lur, pakai Zippo untuk melepas LCD dari frame ya Lur. Ini pelan-pelan dulu, kita cari jalan menggunakan silet, pelan-pelan saja ya Lur, tidak usah terlalu diburu-buru ya Lur. Dipanaskan lagi, terus kita mulai penyesetan lagi seperti ini sampai ketemu jalan untuk memasukkan mika di celah LCD dan frame-nya. Dan bagi teman-teman yang masih kesusahan untuk memisahkan LCD dari frame-nya, hati-hati ya. Karena ini salah dikit bisa hancur LCD-nya ya Lur. Jadi pelan-pelan ini biar mika yang saya maksud ini ya, mika bening ini bisa masuk ya. Ini mika bekas lem OK ya Lur yang saya pakai ini. Nah, seperti ini. Terus kita seset pelan-pelan biar LCD-nya ini tetap aman, tidak rusak ketika kita pisahkan LCD dari frame-nya ya, ketika kita copot seperti ini. Dan bagi dulur-dulur yang masih belajar, pelan-pelan ya Lur, pasti bisa. Dan ini proses pelepasannya saya juga masih hati-hati, walaupun saya setiap hari melakukan gonta-ganti repair glass, tapi saya tetap hati-hati ya Lur. Namanya apes bisa datang kapan aja dan bisa nombok juga ya nantinya ya. Makanya saya harus hati-hati juga, walaupun sudah terbiasa tetap hati-hati loh. Ini saya tambahkan terus cairan untuk mempermudah mika saya melepas LCD dari frame-nya ya loh. Ini untuk kalau AMOLED kita kasih banyak cairan thinner, minyak kayu putih ataupun cairan Zippo ini tidak masalah karena tidak bakal merembes di LCD-nya ya Lur. Kalau AMOLED itu tidak bisa merembes cairannya, tapi kalau IPS bisa ya. Jadi kalau untuk tipe-tipe LCD IPS harus hati-hati ya untuk mengasih cairan. Biasanya kalau IPS itu saya cuma oleskan menggunakan jari, tapi kalau AMOLED mah tinggal di semprot-semprotkan terus cairannya, tidak masalah karena tidak bisa merembes ya. Dan alhamdulillah ini sudah terlepas. Alhamdulillah ya, ini agak deg-degannya lumayan hilang deg-degannya. Kita tes dulu apakah kondisi LCD-nya masih normal. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan Lur, ini coba saya tes terlebih dahulu.
Dan alhamdulillah ya, oke, ini gambarnya masih muncul. Dan ini lubang fingerprintnya ini ya, lubang fingerprint yang di mesin yang menuju LCD bagian depan. Ini akan coba saya tes dulu karena saya tidak tahu kode sandinya. Ini saya tes dulu panggilan darurat dan masih oke. Untuk langkah selanjutnya, setelah terpisah dari framenya, ini akan saya pisahkan kaca outer glass-nya dari LCD-nya. Ini saya menggunakan kawat ukuran 0,06 mili dan suhu separator saya ini di 70 derajat ya lur. Proses pemisahannya pelan-pelan, jangan sampai kaca polarizernya terlepas ya lur, terseset ya lur. Walaupun terseset masih bisa kita eksekusi, kita ganti dengan polarizer yang baru, tapi untuk keamanannya lebih baik jangan sampai terseset ya polarizernya ya. Karena bisa 2 kali kerja, tenaga kita terkuras. Jadi pelan-pelan saja untuk proses pemisahan kaca glassnya yang pecah, biar film polarisnya tidak ikut terkelupas ya lor. Ini saya ulangin terus sampai LCD-nya terlepas dari kaca outer glass ya lor. Karena ini terlalu lengket, jadi berulang-ulang baru bisa lepas seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, untuk memisahkan lem OK-nya, saya menggunakan alat bubble rem over OK glue bisa. Kalau enggak kita pakai pinset, kita putar-putar seperti ini ya. Nah, seperti ini kita putar-putar terus sampai semuanya terlepas ya lor. Bisa pakai pinset diputar-putar seperti ini, bisa juga menggunakan jari-jari juga bisa, terserah. Dipanaskan lagi sampai semuanya terlepas ya lor. Kalau putar-putar capek, pakai alat seperti saya ini lor. Ini OK glue rem over ya. Jadi tinggal kita pencet-pencet terus lem OK-nya terlepas dengan sendirinya ya lor. Mantap ya. Nah, seperti ini ya lor, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini ya, mantap kan? Kalau teman-teman ada rezeki lebih, bisa beli alat seperti ini. Harganya kisaran 150.000 sampai 400-an lah ya, tergantung kualitas OK glue lem overnya untuk melepas lem OK seperti ini, untuk mempercepat pekerjaannya lor ini ya. Dan sebentar langsung hilang semua lem OK-nya. Terus ini saya bersihkan lagi. Ini masih ada sisa thinner untuk membersihkan sedikit, sengaja tadi tidak saya pakai untuk melepas LCD dari frame, untuk membersihkan sisa lem OK ini ya lur. Karena ini tinggal sedikit thinner, saya belum beli kemarin, ternyata stok thinner saya habis di bawah ya. Alhamdulillah ya, ini sudah mulai saya bersihkan pelan-pelan sampai benar-benar kinclong ya lur, biar ketika pemasangan outer glass barunya tidak terjadi debu masuk. Nah, seperti ini ya lor. Wah, mantap ini. Setelah pembersihan sudah, tinggal proses pemasangan kaca yang baru dengan LCD yang original ini ya lor. Sekarang lanjut proses pemasangan kaca outer glass-nya. Jangan lupa cek dulu LCD-nya benar-benar bersih, baru dipasangkan dengan kaca outer glass yang barunya. Nah, kita usap-usap lagi biar LCD-nya benar-benar bersih dari debu dan kotoran ya lor. Ya kalau seumpamanya ada debu sedikit itu wajar ya, karena kita ini bukan mesin robot, bukan pabrikan, jadi ya wajar kadang-kadang ada debu sedikit masuk. Ya usah diminimalis ya lor debunya, makanya kita bersihkan, kita cek dulu. Ini mulai saya pasangkan, saya presisikan dulu. Setelah presisi baru saya urut ya lor. Saya urut pelan dari bawah seperti ini menuju ke bagian atas ya lor. Pelan kita urut pelan-pelan seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya alat bubble wrap over, bisa diurut seperti ini secara perlahan ya lor. Diurut secara perlahan biar tidak terjadi gelembung. Tapi kalau punya bubble wrap over
Kalau punya bubble remover cepat juga tidak masalah ya, ngurutnya cepat tidak masalah. Tapi kalau tidak punya, jangan ini ya lor, jangan buru-buru biar tidak terjadi gelembung ya lor. Tapi kalau punya bubble remover bisa dicepetin, nanti bisa dibuang bubble-nya lewat alat bubble remover. Dan seperti ini juga masih ada gelembung sedikit di bagian atas dan pinggirnya. Dan mulai saya masukkan ke alat bubble remover dan saya tunggu sekitar 15 menit ya lor. Kita diamkan dulu sekitar 15 menit sambil udut-udut dulu ya lor. Nah ini saya siapkan dulu framenya, mau saya kasih lem. Ini sudah hampir 15 menit, LCD-nya di bubble removernya. Ini sambil saya lem dulu framenya, saya rapikan. Dan alhamdulillah ya, untuk kerjaan penggantian kaca ini lumayan capek juga, menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih ini tadi total waktu buat pengerjaannya satu handphone ini. Ya, terbayar sudah ya lor. Terbayar sudah karena ini sukses saya pasang dan tinggal saya rapikan lagi ya lor. Akan saya rapikan lagi, saya rakit ulang dan saya jamin 100% fingerprintnya masih bisa dipakai ya lor. Nah, ini saya rapikan lemnya dulu biar tidak masuk ke bagian dalam LCD-nya di bagian frame dalamnya dan mulai mempresisikan LCD ke frame-nya ya lor. Nah, seperti ini. Sambil kita usap-usap sisa lem T7000-nya biar presisi juga proses penempelan di frame-nya, kita presisikan dulu, kita tekan pelan-pelan. Terus saya karetin dulu ya lor, biar kering dulu, nanti baru saya lanjutkan proses perakitan baterai dan lain-lainnya ya. Nah ini saya karetin dulu sekitar 10 menit 15 menit lah ya, biar kering dulu. Nah seperti ini ya lor, ini akan saya diamkan dulu sampai kering, dan setelah kering baru saya akan rapikan ulang ya lor. Nah, tinggal saya pasangkan baterainya, terus saya rapikan lagi, tutup mesinnya. Ini coba saya tes charger dulu apakah masuk. Oke, masuk chargernya. Lanjut lagi proses perakitan, tutup kameranya, tutup mesinnya ya lor, dan tinggal kita boot. Selesai ya lor. Dan alhamdulillah tidak sia-sia, capek-capek 1 jam lebih mengerjakan dan berhasil seperti ini, rasanya lega sekali lor. Dan teman-teman yang berminat pengen ganti kaca outer glass bisa cek deskripsi, di kolom video ada deskripsinya, ada nomor WA saya, ada lokasi denah map counter saya, bisa dijapri. Kalau harga cocok silahkan datang ya lor, kalau tidak cocok ya tidak masalah ya lor. Nah ini sudah selesai, tinggal saya bersihkan ya lor, dan saya tes, dan saya jamin ini 100% bahkan 1000% fingerprintnya masih bisa dipakai lagi ya lor. Mantap, kinclong lagi, dan HP ini mulus lagi, dan LCD-nya pun masih original lagi ya lor. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan tetap semangat bagi teman-teman satu perjuangan, satu solder. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.